Sebuah keserakahan membawa kehancuran bagi siapapun. Kalimat tersebut menggambarkan pada film yang akan dibawakan alur ceritanya. Halo, gua Angga. Video kali ini gua akan membawakan sebuah alur cerita dari film yang berjudul Greedy People tahun 2024. Bisa dibilang film ini tuh luar biasa banget dan memiliki makna dalam ceritanya. Gua jamin kalian gak akan rugi menontonnya sampai habis. Biar gak lama intronya, bagaimana ceritanya? Sini gua ceritain. Film bermula diperlihatkan seorang ibu berprofesi sebagai polisi yang sedang berbicara sendiri di kamar anaknya. Dia bilang kalau dia habis bermimpi bertemu anaknya. Belum diketahui anaknya siapa dan kemana. Tapi dalam percakapan ini, ibunya bilang kalau dia sangat-sangat merasa kehilangan setelah kepergian anaknya. Lalu kita berpindah kepada Will. Will ini baru saja pindah bersama istrinya Peggy yang sedang hamil. Hari ini adalah hari pertama Will bekerja sebagai polisi. Sebelum berangkat, Will meminta Peggy mengecek keadaan matanya. Peggy bilang kalau itu pembuluh darah yang pecah dan itu akan baik-baik saja. Lalu Will sudah berada di kantor polisi. Di sini terlihat ibu-ibu yang ada di awal film tadi memandu Will di hari pertamanya bekerja. Karena Will ini masih baru, jadi dia selama seminggu menjadi pendamping polisi lain. Partner dia adalah Terry. Setelah itu mereka pun mulai berpatroli. Terry memberi 3 arahan kepada Will yang harus dipatuhi olehnya. Yang pertama, jangan pernah membunuh orang jika keadaannya tidak terpaksa. Kedua, hormati Kapten Murphy. Murphy ini adalah ibu-ibu di awal film tadi. Yang ketiga, carilah hobi untuk selingan bekerja. Sebenarnya, poin ketiga ini membingungkan Will. Terry ini orang yang banyak bicara dan narsis. Dia bilang kalau hobinya adalah bermain musik. Bahkan, Terry memiliki band sendiri yang beranggotakan dirinya sendiri. Dia juga bilang kalau dia sudah memiliki album. Terry pun dengan bangga menunjukkan hasil karyanya. Check it out. Mereka sampai di kedai kopi Tilly. Tempat ini adalah tempat favorit ngopinya Terry. Mereka di sini hanya mengambil 2 gelas kopi, lalu mereka pergi ke toko sebelah. Terry ini kelakuannya tidak mencerminkan polisi yang baik. Hal basic membuang sampah pada tempatnya, dia tidak melakukan dengan baik, sehingga Will yang membersihkan. Di toko donat ini, penjaganya bernama Al. Tempat ini juga tempat favorit Terry. Terry memperkenalkan Will kepada Al. Nama lengkap Will adalah William Shelley. Al mendengar nama itu seperti tidak asing. Nama itu adalah nama pelaku perampokan uang di Bank Charlotte. Dugaan Al salah, tapi tidak 100% salah. Nama itu benar, pelaku perampokan, tapi itu adalah ayahnya Will. Terry mendengar ini terdiam sambil menatap Will. Di mobil, Terry bertanya soal ayah Will. Will menceritakan yang sebenarnya. Ayahnya memang benar mengambil uang di bank. Dulunya ayah Will adalah pegawai bank dan dia menciptakan sistem di tempat bekerja untuk mengambil sebagian uang di bank ke rekening pribadinya. Ayah Will ditahan selama 15 tahun. Kejadian itu pada saat Will masih kecil. Peggy yang berada di rumah sedang melakukan beres-beres, menata ruangan agar terlihat baik. Peggy di sini hanya berdua dengan anjing bernama Bailey. Setelah itu, Peggy pergi ke supermarket untuk membeli lem. Ketika kasir akan menyiapkan pesanan Peggy, datang seseorang membuat kasir itu terdiam bisik-bisik. Peggy penasaran dan bertanya kepada kasir. Not someone you should know. Sounds ominous. That ominous fellow can make that problem go away. Orang itu adalah tukang. Dia menempelkan kertas di supermarket untuk mengiklankan jasanya. Namanya jelas terpampang, Irishman. Kita berpindah ke Will dan Terry. Terry memberhentikan mobilnya di depan rumah seseorang. Terry bilang kita akan istirahat. Will kebingungan. Dia bilang kalau kita bahkan belum bekerja sama sekali. Rumah ini adalah rumah pacarnya Terry, seorang wanita bernama Yuyan. Yuyan udah punya suami dan Will ditugaskan oleh Terry untuk mengawasi kalau suaminya datang, tolong beri tanda klakson. Will menunggu Terry sampai waktu menunjukkan sore. Terry masih asik berhubungan di dalam. Will sampai bingung mau ngapain dan akhirnya dia sampai tertidur. Lalu ada sebuah panggilan dari radio, laporan dengan kode 1115. Will langsung membunyikan klakson, tapi Terry tidak keluar dan masih asik. Will mencoba mengetuk pintu rumah dan berteriak kalau telah terjadi perampokan, tapi tetap tidak
tidak terdengar oleh Terry. Dan datanglah seorang pria, yaitu suami Yuyan. Karena Will tidak ingin mendapatkan masalah, jadi dia langsung pergi begitu saja. Will sampai di TKP, Will masuk dan berteriak untuk segera menyerahkan diri. Karena nggak ada jawaban, jadi Will masuk. Will masuk secara diam-diam. Di dalam ada seorang wanita yang hendak memasak. Dan yang terjadi... I didn't call him a f***ing intruder! Ibu-ibu itu seketika tewas di tempat, tertusuk di bagian belakang kepala. Lalu Terry datang ke lokasi Will. Terry melihat keadaan Will yang gelisah dan sedang merenung. Terry langsung mengecek ke atas. Terry terkejut melihat mayat. Terry bilang kalau Will membunuh seseorang, tapi Will membela kalau itu adalah sebuah kecelakaan. Terry marah dan bilang kalau dia harus menuruti perintah nomor 1, dan Will hanya bisa bersedih dan bingung karena dia telah mengacaukan hari pertamanya bekerja. Terry yang marah akan melaporkan Will dan tentu Will akan dipecat. Tapi Terry seketika sadar jika kekacauan ini dia laporkan, maka Terry akan terseret juga karena dia kedapatan sedang bercinta dengan warga sipil saat jam kerja. Lalu Terry bertanya soal laporan ini. Will menjelaskan kalau dia mendapatkan laporan dengan kode 1115. Will mengartikan kalau itu adalah kode terjadinya perampokan. Terry kembali marah karena laporan itu merupakan kode tindakan asusila dan korban yang tewas ini bukan orang sembarangan. Dia adalah Virginia Chatlow. Keluarga Chatlow merupakan keluarga terkaya di kota ini. Terry yang melihat tumpukan uang yang banyak langsung terlintas di pikirannya kalau kita bisa menyelesaikan masalah ini dengan membuat rencana kalau seolah-olah telah terjadi perampokan dan mereka yang akan mengambil tumpukan uang itu. Will awalnya menolak, dia akan melaporkan kejadian yang sesungguhnya. Tapi Terry bilang kepada Will, apakah kau mau melihat anaknya lahir dan tumbuh kembang bersamanya? Seketika Will berubah pikiran dan setuju. Setelah selesai mengambil semua uang dan membuat seluruh rumah berantakan, di luar Will menyadari sesuatu. Kalau tadi sebelum dia masuk rumah ada sepeda yang terparkir di depan rumah. Terry ragu soal yang dikatakan Will, tapi Will begitu yakin. Setelah itu Terry dan Will melakukan pekerjaannya. Ya, sebenarnya ini hanyalah formalitas. Dia menilang seseorang yang tidak melanggar, dan bahkan Terry dan pengemudi itu saling mengenal satu sama lain. Pengemudi ini bernama Bobet. Bobet ini melaju dengan kecepatan 7 km per jam saja, tapi Terry tetap menilangnya. Singkat cerita, mereka diam di tempat tanpa saling bicara satu sama lain. Lalu radio berbunyi, ada laporan dengan kode 111 dan laporan itu adalah laporan kematian Virginia. 11-1, that's a homicide. Murphy sudah berada di TKP kematian Virginia yang ditetapkan tewas pada jam 3:25. Murphy sedang berbicara dengan suaminya Virginia. Dia ada Wallace. Wallace ini sedang kerja dan ketika dia pulang, dia terkejut sudah melihat istrinya tewas. Murphy bertanya apakah Wallace punya pembantu atau tukang kebun. Wallace bilang kalau dia punya kedua itu. Kebetulan mereka hari ini libur, tapi ada seorang terapis pijat yang setiap hari datang ke rumahnya. Namun Wallace tidak mengenalnya. Lalu Will bilang kalau dia sempat ke sini bareng Terry untuk menanggapi laporan Virginia tentang tindak asusila. Wallace bertanya bagaimana keadaan istrinya pada saat itu. Will dan Terry bilang kalau dia baik sekali, malah ngajak ngopi mereka berdua. Terry dan Will menambahkan kalau mereka tidak melihat terapis pijat yang dimaksud Wallace. Lalu Murphy bertanya apakah ada yang hilang. Wallace bilang kalau semuanya baik-baik saja, tidak ada perhiasan atau barang yang hilang. Will sempat meyakinkan Wallace, tapi Wallace yakin betul kalau di rumahnya tidak kehilangan apa-apa. Wallace sangat marah bukan karena kehilangan harta atau barangnya yang rusak, tapi dia kehilangan istrinya yang begitu dia sayang. Dan Wallace berkata
berkata, If you find this fucker, I'll do whatever it takes to make sure he suffers. You think it was him? That's where I put my money. pada malam harinya, Will dan Terry menyimpan uang hasil rampokan mereka di sebuah kontainer. Uang itu berjumlah $1 juta. Tapi ada sebuah kejanggalan di sini, kata Will, karena Wallace tidak tahu kalau uang $1 juta hilang. Dan Will berpikir, apakah mungkin sebenarnya istri Wallace yang mengumpulkan uang itu dan hendak pergi meninggalkan Wallace? Dan juga ada kejanggalan, apakah semua ini rencana terapis itu? Mereka selesai menaruh uang itu dan membuat kesepakatan. Mereka tidak akan membocorkan kejadian ini pada siapapun dan tidak akan membagi uang itu kalau kasus ini masih belum mereda. Lalu Will meminta kombinasi gembok kontainer ini. No one ever comes out here either. It's gonna be safe. Will pulang, Peggy mengkhawatirkan Will karena berita soal kematian Virginia. Lalu Will bercerita kepada Peggy soal kejadian itu. Tapi Will mengarang ceritanya. Will bilang kalau yang membunuh Virginia adalah Terry. Pada sebuah bar, Murphy, Al, dan Roger, kasir supermarket, ngobrol dan bertaruh soal pembunuh Virginia. Roger bilang kalau pelakunya adalah Wallace dan Al bertaruh kalau pelakunya adalah terapis pijat. Murphy hanya bisa tersenyum mendengar ini. Lalu datanglah Bob T. Dia mengadukan kelakuan Terry yang menilang dia karena melaju dengan kecepatan 7 km per jam. Murphy menerima surat tilang dan akan mengurusnya. Lalu Murphy melihat keterangan waktu saat menilang. Waktu itu menunjukkan jam 3:25, sama seperti kejadian saat Virginia ditemukan tewas. Kita berpindah ke rumah Will. Peggy yang gelisah dan tidak bisa tidur bilang kepada Will kalau dia ingin bertemu dengan Terry untuk memastikan kalau Terry bisa dipercaya. Lalu waktu mundur, ini adalah Kate, terapis pijat Virginia. Kate masih berada di rumah Virginia pada saat kejadian. Kate melihat Terry yang sedang mengambil uang Virginia dan sambil mengacak-ngacak rumah. Lalu Kate keluar dari rumah Virginia melalui jendela. Kini kita kembali ke waktu sekarang. Di kantor polisi, Terry dan Will yang akan berpatroli kembali. Terry merasa curiga kepada Will. Terry menuduh kalau Will membocorkan rahasia ini kepada istrinya. Tapi Will bilang kalau dia tidak bercerita pada siapapun. Terry yang percaya langsung pergi. Tugas kali ini mereka menemui Kate. Ketika sampai rumah, Will melihat sepeda yang terparkir pada saat itu. Lalu di sini Will dan Terry melakukan investigasi, bertanya kepada Kate. Will bertanya apa yang dilakukan di rumah Virginia. Kate menjelaskan kalau dia hanya melakukan pijat kepada Virginia. Kehadiran Kate mengisi kesepian Virginia yang selalu ditinggalkan oleh suaminya. Will bertanya selain pijat apa yang dilakukan Kate. Ibunya Kate langsung menyela dan bilang kepada Kate untuk mengatakan kalau Kate disuruh menari oleh Virginia. Terry bertanya kenapa Virginia meminta Kate untuk menari. Lalu Kate bilang ketika dia menari, Virginia melakukan goyang 2 jari. Semua percakapan ini didengar oleh ibunya. Ternyata setiap apa yang dilakukan oleh Kate kepada Virginia selalu diceritakan kepada ibunya. Dan seringkali ibu Kate menginterupsi percakapan mereka saat ini. Lalu Will bertanya jam berapa Kate pergi dari rumah Virginia. Kate bilang kalau dia keluar pada saat jam 12.30, dijemput oleh ibunya, dan ibunya juga menegaskan kalau dia mengantarkan Kate ke sana. Will dan Terry selesai di luar. Will bilang kalau Peggy mengajaknya makan malam. We go get the money and take off. I gotta pick up some bolt cutters anyway. Kita dibawa kembali mundur. Wallace yang baru saja pulang melihat istrinya sudah tergeletak bersimbah darah. Tapi dalam raut mukanya tidak ada sama sekali penyesalan. Dia bersantai di hadapan istrinya. Kini kita kembali ke waktu saat ini. Wallace berangkat kerja. Wallace ini adalah seorang pengusaha tambak ikan. Di sini dia bertemu dengan perempuan bernama Deborah. Bisa dibilang dia ini adalah sekretarisnya. Ternyata Wallace dan Deborah mereka memiliki hubungan spesial, dan lebih mengejutkan lagi kalau mereka menyewa orang Kolombia untuk membunuh Virginia.
agar Wallace bebas dari hutang dan bisa berhubungan dengan Deborah. Mereka ini terkejut karena hasil dari orang Kolombia yang membunuh Virginia dengan cara yang brutal. Tentu mereka ini belum tahu yang sebenarnya. Lalu telepon berbunyi. Deborah yang mengangkat dan telepon itu berasal dari orang Kolombia. Orang Kolombia itu bilang kalau dia ingin bertemu dengan Wallace malam ini sendirian. Kita dibawa waktu mundur kembali. Orang ini adalah orang Kolombia yang dimaksud oleh Wallace. Kita panggil saja Johnny. Johnny yang akan melakukan tugasnya, tapi keadaan ketika Johnny datang, Virginia sudah dalam keadaan tewas. Dan juga Johnny mengecek uang di keranjang, ternyata sudah hilang. Kita kembali ke waktu saat ini. Wallace yang bertemu dengan Johnny. Di sini Johnny meminta uang yang dijanjikan oleh Wallace. Wallace bingung kalau dia sudah menaruh uang itu di keranjang dan keadaan Wallace saat ini sudah tidak memiliki uang. Lalu Johnny bilang kalau dia datang ke rumah Wallace keadaan sudah berantakan dan Virginia sudah terbunuh. Dan Johnny mengira kalau Wallace memanggil The Irishman untuk melakukan tugasnya. Wallace mengatakan kalau dia tidak menghubungi siapapun. Lalu Johnny bilang kalau dia tidak mau tahu. Dalam 48 jam ke depan, dia ingin uang yang dijanjikan Wallace ada. Pada keesokan hari, Will dan Peggy menyiapkan makan malam untuk Terry. Tak lama dari itu Terry datang. Tegur sapa terjadi termasuk dengan Bailey. Malam pun tiba, mereka makan dan sambil bercerita. Peggy bertanya kepada Terry apa motivasinya untuk menjadi polisi. Terry bilang kalau dia dulu sejak kecil sering dibully oleh seseorang bernama Matt. Dari situlah dia ingin menjadi orang yang lebih kuat. Dan Peggy bercerita kalau dulu kakeknya seorang polisi. Dan Peggy bilang kalau polisi mempunyai kebiasaan buruk yaitu pungli. Bisa mendapatkan keuntungan dari pekerjaannya. Ketika wajah Terry berubah mendengar cerita itu, Terry lalu bercerita kembali. 2 tahun lalu, Terry bertemu kembali dengan Matt. Terry bilang kalau dia ingat masa-masa pada saat dibully oleh Matt. Lalu waktu itu dia tanpa berpikir panjang memukuli Matt hingga benar-benar terluka. Bahkan ketika Matt sudah tak berdaya, Terry masih memukulinya. Ketika itu Matt sadar siapa yang memukulinya. Matt sudah tidak berani macam-macam dengan Terry. Dan itulah alasan sebenarnya Terry ingin menjadi polisi, agar orang-orang tidak macam-macam dengannya. Dari cerita ini, Terry membuat teror kepada Peggy. Setelah itu Terry pulang dan berpamitan. Ketika Terry sudah pergi, Will dan Peggy ngobrol di dalam soal Terry. Peggy bilang kalau ada sesuatu yang janggal dengan Terry. Tapi setelah itu sesuatu terjadi. Where's Bailey? Sorry, I don't know what happened. Pada saat Will dan Peggy akan tidur, Peggy meminta kepada Will kombinasi kode gembok kontainer dan lokasinya. Peggy berjaga-jaga kalau terjadi apa-apa kepada Will, uang itu bisa Peggy ambil untuk masa depan anaknya. Pagi hari di kantor polisi, Terry masih nggak enak soal kejadian semalam dan Terry akan bertanggung jawab soal kematian anjing dan mengurus semua biayanya. Lalu Terry berharap dengan kejadian semalam, Terry masih bisa diperbolehkan berkunjung ke rumah Will. Setelah itu, Murphy memanggil mereka. Murphy bilang kalau perusahaan tambak Wallace sebenarnya sedang terlilit hutang dan Virginia memiliki asuransi yang besar. Secara hukum, asuransi itu akan menjadi milik suaminya dan Murphy menemukan sebuah foto korek api dari penginapan dan spa Oceanside. Lalu Murphy meminta Will dan Terry untuk menyelidikinya. Ketika mereka pergi, Murphy menegur Terry soal surat tilang Bob T. Terry berjanji tidak akan mengulanginya lagi. Mereka sampai di penginapan dan bertanya kepada salah satu karyawan penginapan soal Wallace. Ternyata karyawan ini membenarkan kalau Wallace sering menginap di sini, tapi bukan dengan istrinya. Dan kita berpindah ke Murphy yang sedang ziarah ke makam anaknya. Lalu dia mendapatkan panggilan telepon dari lab dan mengatakan kalau di TKP ditemukan sidik jari Terry dan Will. Murphy membenarkan hal itu karena mereka datang ke TKP sebelum kejadian. Tapi dari lab bilang kalau mereka menghabiskan waktu yang lama di sana. Scene berpindah ke Will yang sedang dalam mobil dan mengecek matanya makin parah.
Lalu dari supermarket keluar Kate yang membeli pemotong gembok. Setelah itu keluar juga Terry dari supermarket untuk meminta kopi gratis karena di kedai kopi Tilly dia sudah tidak mendapatkannya. Setelah itu mereka pergi ke kantor polisi melaporkan apa yang sudah mereka dapatkan, kalau Wallace benar menginap di penginapan itu bersama Deborah, dan Terry yakin kalau Wallace adalah pembunuh istrinya. Tapi Murphy tidak percaya karena bukti CCTV pada kantor Wallace menunjukkan kalau dia berada di sana seharian, dan Murphy bilang kalau pembunuh Virginia bukan Wallace. Setelah itu Murphy bertanya soal Will dan Terry, berapa lama mereka di rumah Wallace. Will menjawab sekitar 40 menit. Murphy tidak memperpanjang percakapan. Lalu setelah itu Murphy menyuruh Will untuk pergi ke dokter karena dia melihat mata Will sudah semakin parah. Kita diperlihatkan Peggy yang sedang menyetir sendirian. Ketika dia menepi sebentar, tiba-tiba Terry datang. Kedatangan Terry ini mengejutkan Peggy. Terry bilang kalau dia menyesal soal Belly karena ketidaksengajaan. Tapi Peggy tahu sesuatu kalau Terry melakukan itu dengan sengaja. Pada intinya, kedatangan Terry ini adalah sebuah peringatan bagi Peggy. Lalu Peggy pergi ke supermarket. Dia merobek nomor telepon Irishman. Terlihat juga di situ satu sobekan nomor telepon sudah diambil. Di rumah, Peggy sangat bimbang antara memanggil Irishman atau tidak. Lalu datanglah Murphy ke rumahnya. Murphy kesini hanya sekedar ngobrol. Pada obrolan ini menceritakan anak Murphy yang sudah meninggal, dan Murphy mengatakan, I'd do absolutely anything to get one of those days back. I'd kill for mine. Peggy akhirnya benar-benar menelpon dan bertemu dengan Irishman. Ternyata Irishman ini bukan seorang tukang yang sesungguhnya, melainkan seorang pembunuh bayaran. Peggy langsung memberikan target kepada Irishman. Dia adalah Terry. Peggy mampu membayar $50.000 kepada Irishman untuk melakukan ini, dan Irishman setuju. Lalu Peggy pergi ke kontainer dan mengambil semua uang yang disimpan oleh Will dan Terry. Peggy setelah itu pergi ke tempat Irishman dan memasukkan uang ke kotak surat Irishman. Peggy pulang meneteskan obat mata kepada Will. Will di sini merasa begitu berat dengan beban yang dihadapinya. Peggy sebagai istri menguatkan Will dan meyakinkan kalau kita orang baik dan akan berakhir baik. Kata-kata ini begitu klise, di mana mereka berdua ini memiliki rahasia. Kita berpindah ke Wallace dan Deborah. Kini, waktu Wallace hanya tersisa 24 jam saja untuk mencari uang $1 juta. Dan jika tidak terpenuhi, maka hidupnya akan berakhir. Wallace berencana akan menjual seluruh aset untuk mendapatkan uang itu. Deborah tidak terima. Dia bilang kalau itu sudah menjadi bagiannya. Pokoknya Deborah tidak mau tahu. Wallace harus mengecek semua dari tetangga, teman untuk mencari uang yang hilang. Lalu Wallace langsung terpikirkan seseorang, yaitu Kate. Wallace yakin dia yang mengambil uang itu. Will yang tidak bisa tidur terpikirkan oleh Kate yang membawa pemotong gembok. Dia pun pergi begitu saja. Sedangkan Terry berada di rumahnya akan beristirahat, tapi tiba-tiba dia diserang oleh seseorang. Iya, itu adalah Irishman. Terry berkelahi dengannya sampai-sampai Terry terpojok dan tertusuk kakinya. Ketika Irishman akan membunuh Terry, Will yang berada di halaman rumah Kate sedang mengintai. Di sana terlihat Kate membawa sebuah tas besar dan pemotong gembok. Dan setelah itu tiba-tiba datang Wallace memaksa Kate untuk mengembalikan uangnya sambil menodongkan pistol. Kate bersumpah kalau dia tidak mengambil uang itu. Yang mengambil adalah polisi, kata Kate. Lalu keluar ibunya Kate menembak Wallace begitu saja. Deborah yang melihat membalas tembakan itu dan menewaskan Kate juga ibunya. Will senang karena masalah ini berakhir. Will mencoba menghubungi Terry tapi tidak ada jawaban. Lalu Will pun pergi, tapi ternyata Johnny berada di belakang Will sedang mengintai juga. Will sampai di rumah. Ada Terry di sana dengan keadaan terluka. Sepertinya Terry curiga kepada Will.
dan menodongkan senjata kepadanya. Lalu Will bercerita kalau dia baru saja dari tempat Kate melihat kekacauan di sana. Will bilang kalau masalah ini selesai, pembunuhan ini bisa dibuktikan karena perselingkuhan. Tapi Terry tidak percaya dan menyuruh Will masuk mobil. Will disandera oleh Terry dan akan menuju ke kontainer. Murphy di rumah mendapatkan informasi kalau mobil polisi yang dipakai Terry bergerak keluar area yurisdiksi. Murphy melakukan pelacakan mobil polisi yang digunakan oleh Terry. Murphy pergi saat itu juga. Will dan Terry sampai ke kontainer. Will membuka kontainer itu, tentu uang itu sudah tidak ada. Kini Terry semakin yakin kalau Will mengambil uang itu. Tapi Will meyakinkan Terry kalau dia tidak mengambil uangnya. Lalu Terry berterus terang soal anjing, kalau dia yang membunuhnya. Terry sadar kalau makan malam itu adalah untuk menguji Terry. Terry menyuruh Will untuk menelpon Peggy dengan loudspeaker dan berkata soal uang. Will menelpon Peggy, lalu Peggy mengakui kalau dia yang mengambil uang itu. Peggy bilang dia mengambil uangnya untuk menyelamatkan mereka dari Terry karena Will dan Peggy menyimpan rahasia yang berat, yaitu tentang Terry membunuh Virginia. Terry marah mendengar itu karena dia difitnah. Lalu Will ditembak oleh Terry. Murphy yang sampai di kontainer melihat Will sudah tak bernyawa. Lalu Murphy menelpon Peggy, bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lalu Peggy bilang kalau Terry yang membunuh Virginia karena Will tahu dia akan dibunuh. Murphy bertanya lokasi Peggy sekarang, tapi dia tidak memberitahu Murphy soal lokasi. Peggy pergi ke pelabuhan. Attention all units, this is Captain Murphy. Officer down. Need immediate medical assistance at the Southwest Storage Docks. Be on the lookout for Officer Brogan. Approach with caution, consider him armed and dangerous. Peggy sampai di pelabuhan. Baru saja sampai, tiba-tiba Peggy merasakan kontraksi. Dan setelah itu, ketika akan masuk ke kapal, ternyata Terry juga berada di pelabuhan. Insting yang luar biasa. Peggy mendorong pintu dan mengenai luka Terry. Lalu Terry membalas dengan tembakan, tapi untung saja tidak kena. Peggy lari bersembunyi dan Terry mencarinya. Peggy yang gak bisa lari jauh ditemukan oleh Terry. Terry mengatakan yang sesungguhnya kepada Peggy kalau yang membunuh Virginia adalah Will. Lalu ada Murphy muncul di belakang. Dan setelah itu kita berpindah ke rumah sakit. Ternyata Johnny terus mengikuti. Dan di kamar rumah sakit, Peggy sudah dalam keadaan melahirkan. Di situ juga ada Murphy yang menjaga. Murphy masih penasaran sebenarnya apa yang terjadi, tapi Peggy tidak memberitahu yang sebenarnya. Kantong uang itu dibawa dan disimpan di laci kamar rumah sakit. Lalu datanglah Johnny. Johnny yang melihat polisi, dia keluar lagi. Dan Murphy tetap curiga kepada Peggy karena tidak mendapatkan jawaban apapun. Dia keluar. Setelah Murphy keluar, Peggy mengambil dan mengemas uang. Lalu Johnny datang lagi. Johnny langsung membunuh Peggy dan mengambil uang itu lalu pergi. Ketika sampai di lift, ternyata Deborah juga mengikuti Johnny. Mereka masuk dalam satu lift bersama. Lalu dan anak yang lahir dari rahim Peggy diasuh oleh Murphy dengan bangga dan senang karena anak ini mengisi kekosongan dalam hidupnya Murphy. Semua hal ini tidak bisa diungkapkan dan menjadi misteri bagi Murphy. Lalu film pun tamat. Oke penonton, terima kasih sudah menontonnya sampai habis. Mohon maaf jika ada yang salah dalam penulisan dan penyampaian. Gua Angga pamit, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.